Halo teman-teman, kembali lagi dengan Catatan Peter. Ini merupakan rubrik dari opini Catatan Peter. Nah, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi masih sibuk dengan kunjungan ke beberapa daerah. Kali ini Presiden Jokowi berkunjung ke salah satu provinsi atau daerah yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, yaitu Lampung. Tapi sebelum kita melanjutkan lebih jauh, silakan tekan tombol subscribe dulu ya. Kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 adalah untuk meninjau langsung keadaan yang ada di Provinsi Lampung tersebut. Buat saya ini sih cukup di luar dugaan. Kenapa? Ya karena kunjungan tersebut merupakan hasil dari dorongan netizen atau warganet yang memblow up kondisi fasilitas publik yang tidak layak yang ada di sana melalui konten media sosial. Konten tersebut pun ramai dan viral, disusul dengan balasan video dari netizen lain yang menunjukkan kondisi yang serupa dan akhirnya menjadi keresahan tingkat nasional. Gila, keresahan tingkat nasional gak tuh? Nah, awalnya keresahan tersebut disampaikan oleh seorang pemuda dari Lampung Timur yang sekarang berada di Australia untuk studi sambil bekerja. Pemuda tersebut adalah Bima Yudo Prastyo. Bima itu mencoba untuk mengekspresikan pandangannya tentang kondisi yang ada di tempat tinggalnya, yaitu di Lampung Timur, dalam sebuah video yang berdurasi kurang lebih 3 menit. Kemudian diunggah atau diupload di salah satu platform media sosial. Ekspresinya itu lebih kepada kritik ya terhadap hasil kinerja pemerintah Lampung, seperti perkembangan infrastruktur, terutama jalan, dan iklim pendidikan di Lampung yang menurutnya tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dari video tersebut kemudian muncul tanggapan dari warganet dengan berbagai komentar. Namun secara umum, respon dari warganet atau netizen adalah untuk dukungan dan apresiasi terhadap suara Bima. Gimana? Luar biasa ya kekuatan dari media sosial atau kekuatan dari netizen. Jadi jangan macam-macam ketika kita berhubungan dengan netizen, apalagi sekedar iseng dan untuk dan lain hal gitu yang sifatnya adalah sebagai mencari sensasi doang. Tapi sayangnya respon dari pemerintah Lampung sendiri kurang baik, terutama terhadap Bima dan keluarganya. Bukannya menjadi bahan untuk evaluasi hasil kinerja jajaran pemerintahannya, Gubernur Lampung sendiri melalui utusannya menyambangi rumah keluarga Bima di Lampung Timur dengan membawa motivasi intimidasi. Gimana? Sayang sekali bukan ya? Dengan kejadian tersebut, justru berkurang rasa kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah Lampung. Kalau saja sebagai pejabat pemerintah, waktu itu memberikan respon yang positif terhadap aspirasi Bima dan warganet, mungkin saja Presiden Jokowi tidak akan sampai turun tangan mengunjungi tanah Lampung, seperti yang terjadi hari Jumat kemarin. Setelah merasa jajaran pemerintahan Lampung itu viral dengan prestasi negatif, kemudian pemerintah segera mempublikasikan pekerjaan yang sedang berlangsung seperti perbaikan jalan. Aksi seperti itu pun malah mendapat respon negatif dari netizen. Bisa jadi netizen merasa kesal karena aksi tersebut baru dilakukan setelah kejadian viral. Oke, kita balik lagi ke aksi kunjungan Bapak Presiden ya. Ada kejadian menarik dalam momen kunjungan Bapak Presiden ke Lampung. Awalnya Presiden dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Lampung itu pada tanggal 4 Mei 2023. Nah, sebelum tanggal tersebut, Gubernur Lampung dan jajarannya itu langsung turun tangan meninjau jalan yang mungkin menurut beliau akan menjadi jalur yang akan dilewati Presiden. Tapi ternyata Presiden tidak jadi berkunjung pada tanggal 4 Mei 2023 dan dijadwalkan ulang pada tanggal 5 Mei 2023, yaitu hari Jumat ya. Udah kayak dikasih shadow efek kejut ya, gitu. Di prank istilahnya. Nah, dalam aksi pemantauan kondisi jalur yang menjadi perkiraan pejabat Lampung, ternyata Gubernur Lampung menggunakan helikopter untuk meninjau dari atas gimana sih kondisi yang terjadi di lapangan sebenarnya. Wow, membagongkan sekali. Menggunakan helikopter. Ya, mungkin saja jika kita mau berpikir positif, tindakan tersebut dilakukan untuk bisa memetakan dengan jelas ya, kira-kira daerah-daerah mana nih yang perlu diantisipasi atau daerah mana yang perlu diprioritaskan sebagai daerah yang harus ditutupi dengan lembaran aspal tipis-tipis. Namun netizen punya pemikiran tersendiri dong. Banyak tanggapan mengenai aksi pemantauan dengan menggunakan helikopter tersebut yang dilakukan oleh Gubernur Lampung. Begini, dengan menggunakan helikopter,
untuk meninjau daerah-daerah Lampung, itu artinya secara tidak langsung beliau juga memberikan justifikasi atau pengakuan tentang apa? Tentang kondisi yang ada di Lampung. Bahwa memang keadaan jalan di sana itu susah untuk dilewati dengan jalur darat. Apalagi jika musim hujan tiba. Jalan yang seharusnya menjadi sarana utama untuk distribusi kehidupan masyarakat menjadi sebuah kubangan yang dipenuhi dengan air dan lumpur. Maka dengan demikian pasti akan sangat sulit untuk digunakan sebagai sarana yang seharusnya menunjang aktivitas masyarakat, terutama distribusi logistik. Bisa jadi karena alasan tersebut maka Gubernur Lampung menggunakan helikopter untuk peninjauan mendadak tersebut. Dengan demikian sebenarnya beliau juga enggan untuk melewati daerah-daerah tersebut untuk merasakan langsung dampaknya untuk perjalanan melalui jalur darat gitu ya. Padahal masyarakat di sana sudah merasakan penderitaan atas kerusakan jalan tersebut sudah cukup lama loh, seperti yang diceritakan oleh Bima. Jadi wajar ketika ada suara keras dari penderitaan manusia yang kemudian bersambut gayung melalui media sosial. Seperti itu, viral. Lagian kenapa ketika viral, terus kemudian ada wacana kunjungan dari pusat, terutama presiden langsung yang turun tangan, itu baru terkesan seolah-olah sibuk untuk memperbaiki kondisi jalanan yang rusak. Udah kayak apa ya? Udah kayak Roro Jonggrang gitu ya. Kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Lampung menggunakan jalur darat. Tentu saja rombongan Bapak Presiden ke Lampung menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Raden Intan II yang terletak di Natar, Lampung Selatan. Yang dimaksud dengan jalur darat adalah proses peninjauan langsung kondisi jalan yang ada di sana, yaitu menggunakan mobil kepresidenan. Tentu ini berbeda dengan cara peninjauan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung sendiri yang menggunakan helikopter. Rombongan presiden justru turun langsung ke jalur darat untuk benar-benar nih memastikan sebuah jalan yang menjadi jalur penderitaan rakyat. Barangkali besar dugaan bahwa jajaran pejabat Lampung itu sudah menyiapkan peta jalur yang sebaiknya dilewati oleh rombongan presiden agar sebisa mungkin menghindari sarana infrastruktur jalan yang rusak. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Setelah mendarat di Bandara Raden Intan II, rombongan presiden langsung menuju ke lokasi yang jalannya cukup parah. Lokasi tersebut masih di daerah Natar. Bahkan presiden dan rombongannya merasakan langsung dampaknya. Kendaraan yang ditumpangi presiden ternyata mengalami kendala ketika sedang melintas di jalan yang rusak tersebut. Mobil sempat terhenti karena tersangkut dan harus didorong. Untung saja presiden tidak turun langsung mendorong ya. Rombongan presiden yang berada di mobil lain juga mengalami kendala yang sama dalam melintas jalur tersebut. Mobil yang ditumpangi beberapa menteri tersangkut di kubangan jalan. Melihat kondisi tersebut, Presiden Jokowi akan mengambil alih karena beliau menganggap bahwa pemerintah daerah setempat tidak mampu membenahi infrastruktur yang lama rusak dan tidak ada perbaikan. Miris. Maafkan kami ya Pak Jokowi dan para menteri atas kejadian ini. Nah, mungkin cukup di sini dulu opini dari catatan Peter tentang kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Lampung. Sebenarnya masih cukup banyak contoh penderitaan masyarakat Lampung yang lain yang perlu diceritakan. Namun itu akan kita bahas di video yang lain. Jadi menurut kalian gimana nih tentang Lampung? Bagi yang warga Lampung atau warga Indonesia, silahkan komentar di bawah ya. Bagaimana pendapat kalian tentang kondisi yang ada di Lampung sampai presiden harus turun tangan dan mengambil alih. Oke, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di opini catatan Peter yang lain. Terima kasih sudah menonton and see you.